Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada malam ini dalam acara Renungan Malam hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih berkat rahmat-Mu, sehingga kami pada hari ini boleh melaksanakan tugas-tugas kami dan juga merasakan begitu indah kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada malam ini kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, bahkan kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-2. Sekali lagi, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-2. Saya akan bacakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah menyingkir ke gunung seorang diri untuk berdoa. Bisa kita baca dari Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-23. Sedangkan para murid juga pernah menghadapi badai laut yang menggelora. Seluruh peristiwa itu merupakan gambaran dramatis antara gereja dan Tuhan. Khususnya gambaran saat sekarang ini, yaitu pada masa pandemi. Saudara-saudara, umat Allah berada di tempat yang begitu menakutkan, yaitu di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah badai. Namun, Tuhan Yesus berada di surga menjadi pembela bagi kita. Tuhan melihat para murid dan mengetahui akan kesulitan para murid. Sama seperti Tuhan memelihara dan mengetahui pergumulan kita di tengah-tengah saat masa pandemi ini. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus merasakan beban yang kita rasakan dan mengetahui apa yang kita hadapi. Tuhan Yesus sedang berdoa untuk kita semua, para pengikutnya, supaya iman kita tidak akan gagal, tidak akan
luntur, tidak akan hanyut ditelan badai gelombang pandemi ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita merasa bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan kita ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Namun Tuhan Yesus sebenarnya selalu datang kepada kita di tengah-tengah badai kehidupan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Yesaya pasal 43 ayat 2a. Saudaraku yang terkasih, mungkin Ia tidak datang di saat kita ingini, karena Ia tahu kapan saat kita paling membutuhkannya. Ia menunggu hingga perahu berada kira-kira 2-3 mil jauhnya. Ini gambaran dari para murid ketika itu di tengah laut. Yohanes pasal 6 ayat 19 bisa kita baca di sana. Sejauh mungkin dari darat hingga semua harapan manusia telah berakhir. Saudaraku, sebenarnya Tuhan sedang menguji iman kita. Dan itu berarti segala bentuk andalan manusia, segala bentuk keegoisan manusia, segala bentuk kesombongan manusia harus disingkirkan. Badai apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Badai-badai kehidupan memang tidak mudah kita hadapi, tetapi sangat penting bagi kita. Karena badai-badai tersebut mengajar kita untuk lebih percaya kepada Kristus saja dan mentaati firman-Nya apapun keadaan kita. Iman bukan hanya tentang percaya, meskipun tidak ada bukti, tetapi iman juga bicara tentang ketaatan. Taat apapun akibatnya, taat kepada firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah siapapun saat ini yang mendengar renungan malam ini, saya mengajak, marilah kita siap untuk menghadapi badai-badai kehidupan kita. Dan tentunya hanya kuasa dari Tuhan sajalah yang akan menjadi pengharapan kita. Tetap taat di tengah badai dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.